Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan mempelajari kelangkaan, biaya peluang, dan juga skala prioritas. Ada yang masih ingat apa itu kelangkaan? Oke, jadi kelangkaan ini terjadi saat jumlah kebutuhan manusia itu lebih banyak dibandingkan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya yang ada. Kita semua tahu ya bahwa jumlah kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin beragam dan tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang ada di dunia ini terbatas. Maka menyebabkan kelangkaan. Apa penyebab dari kelangkaan? Penyebabnya adalah pertama, perbedaan letak geografis. Setiap negara, setiap daerah memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda, dari tanah yang subur, iklim, dan lainnya. Nah, itu juga pemenuhan kebutuhan di tiap daerah juga berbeda-beda dan faktor pendukungnya juga berbeda-beda. Oke, berikutnya pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan manusia juga semakin meningkat. Contohnya misalkan Indonesia yang makanan pokoknya adalah nasi. Nah, jadi semakin meningkat penduduk Indonesia, maka akan bertambah juga kebutuhan pokok akan nasinya gitu. Selanjutnya, kemampuan produksi. Misalkan pertumbuhan penduduk itu tidak diimbangi dengan kemampuan produksi yang baik, maka juga menyebabkan kelangkaan. Lanjut, perkembangan teknologi. Biasanya di negara maju, teknologinya lebih meningkat dibandingkan negara berkembang. Nah, ini mempengaruhi apabila perkembangan teknologinya tidak diiringi dengan pemenuhan kebutuhan yang ada. Nah, ini menyebabkan kelangkaan. Lanjut, bencana alam. Bencana alam dapat mempengaruhi dengan pemenuhan kebutuhan dan bisa menyebabkan kelangkaan. Oke, terus untuk menanggulangi adanya kelangkaan, kita harus membuat skala prioritas, menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang. Dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat biasa atau bisa ditunda gitu pemenuhannya. Jadi ada yang sangat penting, agak penting, dan agak tidak penting sampai dengan tidak penting. Nah, jadi teman-teman bisa kalian buat nih skala prioritas mana yang sekarang lebih penting untuk kebutuhan kalian saat ini dan mana yang kurang penting. Nah, penuhi dulu yang sangat penting dahulu. Dan apabila ada yang mendesak, penuhi dulu yang mendesak dan yang penting gitu. Lanjut, kita bahas biaya peluang. Nah, biaya peluang itu adalah ukuran hilangnya suatu kesempatan penghasilan atau penghematan biaya akibat dipilihnya suatu alternatif keputusan tertentu. Pilihan yang dibuat itu mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain yang timbul. Itu mengakibatkan timbulnya biaya peluang. Jadi biaya peluang ini munculnya itu dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Penyebabnya karena adanya kelangkaan tadi ya, terus tidak ada pilihan lain, memilih salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan skala prioritas atau kebutuhan. Jadi teman-teman, sering kan kita dihadapkan sama hal kita harus memilih salah satu di antara dua pilihan. Nah, itu adalah memunculkan biaya peluang di mana mengakibatkan sebuah pengorbanan atau mengakibatkan ada alternatif yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita pilih. Tidak hanya berkaitan dengan uang ya, biaya peluang itu bisa berkaitan dengan waktu, terus kegiatan yang berpengaruh di masa depan misalnya. Ya, kalian pahami, fokus kepada ini aja. Ukuran hilangnya suatu kesempatan penghasilan atau penghematan, kemudian muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini contohnya. Misalnya punya uang 12.000 nih, mau beli kopi atau beli mie ya, sedangkan hanya cukup salah satunya aja gitu. Beli kopi atau beli mie. Kemudian memilih untuk beli kopi aja dulu deh gitu, karena mungkin lagi perlu kopi sekarang gitu, lebih memerlukan kopi gitu. Nah, ini artinya biaya peluangnya adalah
Mi, yaitu biaya peluang itu yang tidak dipilih atau alternatif yang tidak bisa kita lakukan gitu. Itu adalah biaya peluang. Contoh lainnya, misalkan ada Mr. X ingin membangun usaha dengan perkiraan keuntungan sebagai berikut. Misalkan usaha A keuntungannya 1,5 juta, usaha B 1,8 juta, usaha C 2 juta. Misalnya nih, Mr. X memilih usaha C. Terus yang mana dong biaya peluangnya? Kan ada dua nih yang nggak dipilih ya. Ada dua nih, ada A sama B nih yang nggak dipilih. Maka biaya peluangnya adalah yang 1,8 juta. Yang B ya, usaha yang B 1,8 juta. Dilihat dari mana? Dari yang tidak dipilih dan yang terbesar. Itu adalah biaya peluang. Ya, diingat-ingat lagi ya. Biaya peluang itu adalah ukuran hilangnya suatu kesempatan dari yang tidak kita pilih dan dilihat dari yang nilainya paling besar dari yang nggak dipilih gitu. Jadi bisa namanya ekonomi itu ya, kita bisa berpikir matang kegiatan mana yang kiranya kita bisa tinggalkan tapi sekiranya kita tidak menimbulkan sebuah kerugian yang besar gitu. Nah, maka berpikir matang. Dan biaya peluang ini nggak hanya seputar uang aja, bisa seputar aktivitas, kegiatan, atau waktu yang kita korbankan misalkan gitu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga bisa dipahami. Silahkan tanyakan pada Miss Ayu jika ada yang kurang paham. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.